Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengisi hari-hari kita penuh dengan kebaikan dan perbaikan. Semoga Ramadan yang dianugerahkan Allah kepada kita tahun ini bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, yang insya Allah kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sahabat sekalian, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang Ramadan Syahrul Quran. Sahabat, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syahrul Quran. Karena pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sahabat sekalian, berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Maka tidak heran Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua untuk mengisi Ramadan dengan bertadarus Al-Quran. Rasulullah selalu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril selama bulan suci Ramadan. Inilah yang dicontoh oleh para ulama mengikuti jejak Rasul sehingga mereka memfokuskan dan menyibukkan diri di bulan suci ini dengan Al-Quran. Tadarus Al-Quran maknanya adalah berinteraksi, mempelajari, menghatamkan, dan mentadaburi Al-Quran. Sebagai panduan hidup kita dituntut secara tegas untuk beriman kepada Al-Quran, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dari lisan saja, namun juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu tadarus Al-Quran dengan mempelajari dan mentadaburi hingga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan membaca Al-Quran diantaranya yang pertama mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjadi orang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita agar selalu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga,
pada hari kiamat kita ditempatkan bersama para malaikat yang suci lagi tidak pernah berbuat dosa. Jadi bagi orang-orang yang fasih dalam baca Al-Quran, itu kedudukannya bersama para malaikat sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Masya Allah, kalau kita lancar membaca Al-Quran, kedudukan bersama para malaikat, dan ketika kita masih terbata-bata, maka tetap diberikan Allah pahala 2 kebaikan. Masya Allah. Yang keempat, dengan Al-Quran Allah tinggikan derajat kita. Dalilnya dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat beberapa derajat kaum melalui kitab ini Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yang kita dapatkan adalah pahala berlipat ganda. Dalilnya hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masya Allah. Sahabat, coba kita bayangkan bagaimana pahalanya jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda. Di luar Ramadan 1 huruf saja 1 kebaikan, sedangkan di bulan Ramadan setiap kebaikan akan bernilai 10 kali lipat. Masya Allah. Ayo sahabat sekalian, semangat kita mengisi bulan Ramadan ini, bulan Syahrul Quran ini, dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Oleh karena itulah keutamaan Al-Quran hanya bisa didapatkan dengan membaca, mentadaburi dan mengamalkannya. Sebagaimana bulan suci ini berlipat ganda pahala, mari kita jadikan motivasi untuk intensif berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini, sehingga kedekatan kita kepada pedoman hidup akan terus terjaga. Yuk kita hatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan bertadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.